Halo teman-teman, di sini saya Tanta Nugraha. Saya akan mencoba melakukan pemodelan 3 dimensi secara sederhana. Oke, yang pertama-tama, saya mencoba share screen terlebih dahulu. Jadi, pemodelan 3D secara sederhana yang akan dilakukan oleh saya itu di Blender. Pertama-tama, saya tidak akan melakukan, pemodelan 3D-nya terlebih dahulu, tapi di sini saya akan memperkenalkan cara untuk menyeting primitif dari pemodelan 3 dimensi itu sendiri. Proses settingnya bisa dilakukan pada, object properties di bagian sini, di bagian ini yang saya merahin, dan nanti pengaturan, setting primitifnya itu atau pengaturan primitifnya itu bisa dilakukan di bagian, location, lalu rotation, lalu mode, lalu scale, dan lain sebagainya. Tapi umumnya di bagian sini saja ya. Nah, pertama-tama kita akan mencoba melakukan pengaturan, primitif, pada bagian location. Bagaimana cara kita mengatur, location, dari objek 3 dimensi ini, yaitu kita bisa memanfaatkan melalui sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z. Untuk bisa mengganti nilainya, kita bisa, mengganti secara manual dengan menambahkan nilai pada kolom location X-nya, misalkan kita ganti jadi 300 M, nanti akan menghilang, objek 3D-nya, karena akan, menjauh. Kita coba kembalikan, jangan 300 M, jadi 30 M. Oke, masih jauh, jauh sekali berarti ya, jadi 3 M. Nah, 3 M itu akan bergeser, ke arah sumbu X, sebanyak atau sepanjang 3 meter. Selain kita bisa menambahkan melalui kita menuliskan ukuran, lokasi sumbu X atau sumbu Y atau Z-nya, kita juga bisa menggunakan fitur kita klik kontrol, lalu kita, gerakan bagian mouse yang, scrolling itu, kalau scrollingnya ke atas akan bergerak naik angkanya dan ini nanti akan bergerak ke sumbu X, sementara kita gerakan ke bawah, apabila kita gerakan ke bawah akan, menurun nilainya. Ini. Nah, jangan lupa dipencet kontrol ya di bagian, keyboard-nya sambil turunkan nilainya itu. Kita kembalikan ke 0. Nah, sementara apabila sumbu X-nya dirubah ketika kita pencet kontrol dan, scrolling-nya, maka akan berpindah ke sumbu X, akan maju atau mundur ya. Kita kembalikan, lalu ketika ke sumbu Z akan naik ke atas. Kalau misalkan nilainya bertambah, kita klik kontrol dan scroll-nya ke atas. Sementara apabila ingin ke bawah, kita klik kontrol, lalu di-scroll-nya ke bawah. Oke, kita kembalikan ke nilai 0. Selanjutnya, ada yang namanya, rotation. Rotation itu adalah perputaran. Perputaran objeknya. Selain kita bisa pakai modifier yang ada di sini, kita juga bisa pakai objek properties yang ada di sini. Kita bisa memutar, cube-nya dalam sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z. Sama, untuk bisa mengganti nilainya bisa kita tambahkan langsung di kolom field-nya ini, kita bisa ubah nilainya, misalkan rotasi ke arah X1, maka akan agak bergerak 1 ya. Kita rotasikan, 20 ceritanya, akan bergerak. Jika kita tambahkan secara manual gitu, ya kita masukkan nilainya. Namun apabila kita tidak ingin memasukkan secara manual, tapi kita ingin, mengaturnya perlahan, kita bisa pencet kontrol, lalu kita, gerakan scroll-nya ke bagian atas, jadi agak bergerak ya, atau ke bagian bawah supaya bentuk semula, seperti ini. Untuk sumbu Z juga sama, sama ya, sumbu Y pun sama apabila ingin dirotasikan ke sumbu Y. Kita atur ini menjadi 0 kembali. Nah,
Untuk mode di sini ada berbagai mode, ada mode extracellular, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk men-scale, di sini juga sama, kita bisa menambahkan secara langsung nilai melalui feed. Kita juga bisa, men-scale-nya dengan mengklik kontrol lalu pindahkan kursornya ke bagian sumbu X, Y, atau Z-nya, lalu kita bisa scroll. Ini di-scale ke sumbu X, jadi agak besar di sumbu X, kalau ini di sumbu Y. Kita scroll ke atas, maka akan membesar, apabila di-scroll ke bawah, akan mengecil. Lalu di sumbu Z ini ke atas, seperti ini. Kurang lebih untuk, setting primitif adalah seperti demikian. Nah, selanjutnya di sini saya akan, mencoba, mendemonstrasikan juga bagaimana cara kita menambahkan, gambar referensi. Jadi misalkan di sini kita akan membangun atau membuat pemodelan 3 dimensi primitif sederhana, yaitu model bangunan. Model bangunan itu kita bisa cari dulu referensinya di, eee, tempat pencari gambar atau, di Google, baik atau di Pinterest dan sebagainya, lalu kita bisa masukkan ke sini, dan itu bisa menjadi referensi dalam kita melakukan pembuatan, pemodelan 3 dimensi. Oke, pertama-tama kita, oke, share dulu. Nah, saya share ulang, saya share screen ini. Nah, di sini, kita akan mencari gambar bangunan yang akan kita pilih. Nah, di sini saya mencoba mencari gambar rumah kartun, yaitu rumah Doraemon yang ini. Kita save dulu yang ini, gambar yang ini, simpan gambar sebagai. Oke, ini udah JPG ya. Kita save di sini, di download, lalu kita save. Nah, setelah kita save, eh, kita coba kembali lagi ke Blender. Nah, kita share lagi. Nah, kita kembali ke Blender ini. Lalu selanjutnya setelah kita kembali ke Blender, kita coba Shift A, klik Shift, ditambah A pada keyboard, lalu di sini akan ada yang namanya image. Image, pilih yang image ini lalu klik reference yang ini, lalu kita cari gambar, file gambar yang sudah kita download tadi, di download ini. Tadi namanya itu apa ya? Sebentar. Oke, saya coba cek dulu di sini, namanya itu adalah foto rumah kartun. Dari huruf F. Nah, ini berarti reference image. Nah, jadi nanti ketika kita, memasukkan gambarnya otomatis akan terload seperti ini ya, gambarnya itu. Kita bisa besarkan dengan cara mengklik yang bagian kuning ini, klik gambarnya terlebih dahulu, lalu kita klik bagian kuning ini. Akan membesar ya otomatis, kita gerakan ke arah atas. Nah, selanjutnya apabila kita ingin merotasi, oke sebentar. Oh, nggak bisa dirotasi ya? Belum bisa dirotasi, oke. Kita manfaatkan gambar ini saja. Nah, selanjutnya ini bisa menjadi referensi dari objek 3D yang akan kita buat. Kita coba, buat objek sederhana mengikuti gambar referensi yang ada di belakang ini. Misalkan kita, eee, kita pindahkan objek kubus ini agak tengah, kita G, lalu kita ke sumbu X kanan, supaya hampir sama dengan, ini, dengan posisi gambar 3 dimensinya. Nah, sebelum kita membuat pemodelan gambar 3 dimensinya, kita bisa, mengenal yang namanya, perspektif maupun ortografik. Perspektif itu adalah bagaimana, sudut pandang kita, atau user perspektif itu bagaimana sudut pandang kita terhadap pemodelan 3D yang dilakukan.
Sementara user orthographic itu adalah, bagaimana, eee, gambar 3D itu dilihat dalam bentuk bidang 2 dimensi. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat user perspective itu, kita tinggal klik, bagian scrolling mouse ini, lalu diklik, lalu tinggal digerakkan. Ini adalah perspektif kita ketika melihat gambar. Sementara, untuk user orthographic itu kita bisa mengklik 6, 5. Nah, nanti ini menjadi user orthographic. Di bagian sini akan terjadi perubahan ya, ini jadi user orthographic dari yang sebelumnya, dari yang sebelumnya kita klik 5, user perspective, ini perspektif kita. Selain bisa dengan itu cara mengubahnya kita juga bisa klik Alt, lalu diklik, scrolling mouse-nya, nanti akan otomatis menjadi user orthographic. Ini yang back orthographic, lalu right orthographic apabila kita ingin melihatnya dari kiri, lalu ini front orthographic. Nah, kita coba pakai yang front orthographic ini ya, teman-teman. Kita hapus dulu ini annotate-nya. Kita coba lanjutkan melakukan pemodelan 3D-nya. Selanjutnya kita, scale gambar ini, objek 3D ini ke arah sumbu X. Berarti S, X coba. Oke, ini sepertinya terlalu besar ke arah sumbu X. Nah, kita, apa, kita pindahkan, kita move ke sumbu X, ke tengah. Nah, begini ceritanya. Selanjutnya, setelah itu kita paskan kembali, eee, kita scale kembali ke sumbu X, SX. Nah, stop. Kita paskan segini ceritanya untuk bagian rumahnya. Lalu kita tambahkan sedikit ke atas ya, teman-teman. Kita scale ke sumbu Y. Oke, S, Z, bukan Y, Z. Nah, sini, stop. Nah, udah seperti ini. Ya, ini tadi gara-gara di-scale ke sumbu Y. Salah, harusnya nyekelnya ke sumbu Z. Kita balik ke perspektifnya dulu. Nah, kita scale sekarang ke sumbu Z. S, Z. Nah, oke, kebesaran ya, S, Z. Udah segini ceritanya. Oke, salah. S, Z. Stop, segini. Lalu kita coba extrude. Kita pindah mode dulu ke edit mode, lalu kita pilih yang face select ini. Kita select yang bagian atas, kita coba extrude sedikit. Nah, begini ceritanya. Lalu kita nanti akan bikin lengkungan segini. Oke, kita coba membuat lengkungannya. Caranya kita klik ini, yang edge select. Jadi kita cuma nyelek bagian sisinya saja. Kita edge select, lalu kita, atur perspektifnya kembali menjadi, front ini, seperti ini. Lalu oke, gapapa kita langsung saja, move G ke sumbu X. Nah, jadi supaya agak miring gini nih. Sama untuk bagian sini juga, kita G ke arah X, sumbu X maksudnya. Kurang lebih jadi seperti ini ya. Kita coba lihat dari front perspective. Nah, kurang lebih jadi segini. Lalu setelah itu, kita extrude kembali untuk membuat bagian atasnya. Kita extrude, oke, kita extrude. Nah, stop segini ceritanya. Lalu setelah kita extrude, extrude kembali sedikit. Gini ceritanya. Kurang lebih segitu ya. Nah, lalu kita, apa ya, scale lagi, move lagi, lalu kita klik bagian edge select-nya ini, lalu klik bagian sini, lalu kita move dengan G ke arah ke sumbu X, supaya jadi segitiga bentuknya. Nah, kayak gini. G ke sumbu X. Nah, jadilah
kurang lebih bentuk dasar 3 dimensi dari rumah Doraemon tuh seperti ini, teman-teman. Kita save dulu, kita save dengan nama pemodelan primitif ya. Nah, setelah kita melakukan pemodelan primitif, selanjutnya kita bakal ngapain? Kita bakalan mengenal, eee, menu, scene and collection, di mana di scene and collection itu ada yang namanya menu juga view layer. Nah, di menu collection ini ada berbagai macam objek. Yang pertama yaitu saya coba, tandai di sini ya, di menu ini tuh ada berbagai objek, ada baik kamera, lalu ini yang kayak kamera tuh yang ini, lalu ada, light atau cahaya. Yang tadi tuh empathy itu adalah gambar referensinya yang ini ya. Lalu ada cube. Cube itu adalah kubus yang ini, yang sudah kita modifikasi bentuknya menjadi bentuk primitif sederhana rumah, teman-teman. Nah, kita bisa apa ya, memanfaatkan mode scene and collection ini, yang pertama kita bisa misalkan mau menghilangkan nih referensinya kita sudah selesai dipakai. Kita bisa hide dengan mengklik, viewport ini, logo mata ini, jadi menjadi hilang. Sementara kita ingin memunculkan lagi, tinggal klik lagi. Sama seperti halnya light, lalu kamera juga, empty juga gitu. Nah, di sini juga ada yang namanya view layer. Layer itu ini baru ada satu layer, kita bisa menambahkan layer lagi. Caranya itu mengklik bagian yang ini, yang kertas menumpuk itu, file menumpuk itu. Kita klik ini, ya lalu kita klik new. Nanti otomatis akan ada 2 layer di sini, view layer 1 sama view layer 0. Nah, misalkan kita di view layer seperti ini ya, ketika kita pindah ke view layer 001, bentuknya masih sama gitu, di dalamnya objek dan lain sebagainya. Nah, kita coba, hide di view layer 01 itu yang empathy-nya. Kita cari di view layer yang biasa, ternyata, masih ada gitu, yang kita hide tadi itu, gambar referensi yang kita hide tadi itu. Misalkan selanjutnya kita, pindah ke view layer 01 lagi yang tadi kita hide empathy-nya, lalu kita coba masukkan cube baru, kita shift A, lalu mesh, lalu cube. Lalu kita pindahkan ke sini cube-nya. Nah, kayak gini. Kita cek di view layer jadi bertambah satu gitu, cube-nya. Jadi ketika kita menambahkan sesuatu di view layer, itu akan otomatis bertambah di view layer yang lainnya. Sementara apabila kita meng-hide, di view layer yang satu, maka di view layer yang lainnya itu tetap ada, tidak ter-hide. Oke, ini kita berbicara tentang, layer. Apabila kita berbicara tentang scene, oke ini scene ya. Nah, ini kan tadi scene-nya masih scene pertama, scene yang tidak ada, angka 1 atau 2. Kita coba bikin scene baru, new scene. Nah, otomatis ketika kita bikin scene baru itu akan kosong. Kita harus mengkopikannya itu dari awal gitu, atau membuatnya dari awal. Misalkan kita menambahkan kamera, menambahkan, eee, light, lalu menambahkan, mesh, baik berbentuk cube dan lain sebagainya. Oke, coba kita kopikan dari scene sebelumnya. Kita coba kopikan, cube, light, dan kamera. Kita copy, lalu kita paste ke scene 1, kita Ctrl V di sini, paste, nah otomatis nanti masuk nih gambar-gambarnya, objek-objeknya, kita arahkan ke tengah. Nah, ini akan berbeda isinya, view layer-nya dengan yang tadi, karena ini adalah, berbentuk scene, teman-teman. Sementara tadi itu yang di sini itu di view layer ya,
Maka ketika kita bikin atau menambahkan objek di layer yang lain, akan bertambah juga di view layer selain itu gitu, tapi dalam satu scene yang sama. Sementara apabila kita membuat scene yang baru, maka, objek dari yang tadi itu tidak akan kebawa satu pun. Menjadi ruang kerja yang kosong. Sehingga kita perlu menambahkan, secara mandiri, baik objek, lighting maupun kameranya. Mungkin untuk pemodelan 3 dimensi, secara sederhana, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.